Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullahi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnati An-Nabawiyah li Syekh Salim Ibn Id Al-Hilali hafizahullah taala. Naam, ummat, babun an-nahyu an kasratis su'al, larangan terlalu banyak menanyakan sesuatu min ghairi haja. Dia bertanyanya bukan karena keperluan, maksudnya sekedar nanya atau bahasa kita ngetes orang. Kecuali antara murid dengan apa? Ini ibu-ibu enggak boleh nanti pakai dalil ini ya. Ditanya sama ustadznya, afwan ustadz, ada hadisnya, tidak boleh banyak bertanya. Ya enggak lulus-lulus sekolahnya. Tapi ditempatkan pada tempatnya. Ya ini misalnya bertanya tujuannya buat menghindari hukum kayak orang Yahudi. Nanya sama Musa tentang sapi yang disembelih harus yang warnanya apa, jantan apa betina, bila betina atau tadi yang sudah pernah melahirkan anak atau belum, yang makan di mana, macam-macam pertanyaannya. Nah, Islam tidak begitu. Islam menyebutkan bahwa bertanya itu kebaikan. Asal tujuan bertanyanya kebaikan dan yang ditanyakan juga mengandung hal yang baik. Walaupun yang ditanyakan itu kejelekan, tetapi hasil pertanyaannya mengandung kebaikan. Seperti ucapan Hudzaifah bin Yaman, "Kana an-nasu yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an khairin wa sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis syarr." Manusia bertanya kepada Nabi itu tentang kebaikan-kebaikan, aku nanya sama Nabi kejelekan. Apa maksudnya? Khawatir kalau tidak tahu yang jelek akan jatuh dalam perbuatan yang jelek. Maka ini pertanyaan yang baik. Nabi berkata, innamas su'alu sifaul i, bertanya itu menjadi obat ketidaktahuan. Dan memang obatnya orang enggak tahu nanya sama yang tahu. Allah berkata, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlul ilmu, ahlul dzikir kalau kamu tidak mengetahui. Jadi Islam tidak melarang bertanya. Yang Islam larang terlalu banyak menanyakan untuk menghindari hukum atau hal yang tidak diperlukan.
Apalagi pertanyaannya yang nggak mungkin terjadi atau nggak terjadi pada dirinya maksudnya. Misalnya ibu-ibu bertanya atau ada orang bertanya, Ustadz, kalau saya di bulan sholatnya menghadap kemana? Ini kan pertanyaan nggak bermanfaat buat dia. Wong dia ke bulan juga enggak. Fahim Don? Jadi contoh-contoh pertanyaan sepertinya nggak diperbolehkan. Baca ibu. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tinggalkanlah sesuatu yang tidak aku anjurkan kepada kamu, karena sesungguhnya kebinasaan umat terdahulu ialah karena mereka banyak bertanya dan selalu menyelisihi nabi mereka. Jadi apabila aku perintahkan sesuatu kepada kamu, maka lakukanlah semampu kamu, dan apabila aku melarang kamu dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Nah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim ini banyak faedahnya. Nabi katakan, daruni ma taraktukum. Apa yang tidak kuanjurkan kepadamu, tinggalkan saja. Pokoknya apapun enggak datang dariku, kata Nabi, tinggalkan. yakni apa-apa yang berkaitan dengan urusan ibadah, urusan agama yang enggak datang dariku itu jangan kamu kerjakan. Fa inna mahalaka man kana qablakum, karena sesungguhnya orang yang datang sebelum kalian itu hancur binasa, penyebabnya bikasrati su'alim, terlalu banyak bertanya, wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, dan sikap menyelisih mereka terhadap nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in, ingat kalau aku memerintahkan kamu tentang suatu perkara, fa'tum minhu mastata'tum, kerjakan saja perintahku itu sebatas kemampuanmu. Wa idza naitukum an syai'in, tapi kalau aku larang kamu dari sesuatu, fada'uhu, tinggalkan dia, karena kamu pasti mampu meninggalkan yang dilarang. Ibu-ibu, ada banyak faedah di sini. Di antara faedah di sini, Islam mengajarkan kepada kita hal yang tidak jelas membawa manfaat, tinggalkan saja. Makanya dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara tanda kebagusan Islam seseorang itu, dia tinggalkan perkara-perkara yang enggak jelas buat kepentingan hidupnya di yaumil qiyamah. Hal yang tidak jelas baginya dia tinggalkan, itu maksudnya. Baik itu yang tidak jelas untuk kepentingan kebaikan di dunia, apalagi di yaumil qiyamah, di akhirat. Nah, faedah yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika seseorang mulai punya sifat suka menanyakan sesuatu bukan untuk diamalkan, itu tanda-tanda kebinasaan. Karena ketika Nabi mengatakan di antara sesungguhnya kaum yang datang sebelum kalian itu binasa karena terlalu banyak mereka bertanya, yakni menanyakan sesuatu bukan untuk diamalkan. Dia nanya cuma sekedar ingin tahu atau iseng saja. Ini hati-hati Bu ya, sebagian orang di majelis ilmu itu nanya karena iseng. Ditanya, dikasih tahu tentang jawabannya, ternyata dia cuma pengen tahu dan niatnya untuk menyelisih jawaban. Bertanya tentang apa hukumnya Ustaz, wanita safar tanpa mahram, dijawab sama ustadznya dengan hadis, la tusafir al-mar'atu ila ma'adhi mahramin, tidak boleh perempuan safar sendirian tanpa mahram. Oh gitu Ustaz, besoknya safar. Itu berarti nanya bukan untuk mengamalkan hukum, tapi buat apa? Cari dukungan, siapa tahu ustaznya jawabannya cocok dengan saya, gitu maksudnya. Ini rusak, seperti ini rusak. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya ini apa? Waqtilafihim ala anbiya'ihim, dan kebanyakan mereka, kebinasaan mereka karena mereka itu sering menyelisih perkara-perkara yang datang dari nabi-nabi mereka. Kata Nabi, faedah yang berikutnya, kalau ada perintah Nabi, kerjakan sebatas kemampuan. Ini maksudnya ibu-ibu. Kalau perintah itu perkara yang sunnah, kerjakan semampu kamu. Karena manusia punya kemampuan yang berbeda-beda. Sahih? Amalan yang sunnah banyak atau sedikit? Dan gak mungkin kita mengerjakan semuanya. Contohnya puasa di bulan Sya'ban dengan cara memperbanyak di bulan Sya'ban puasa. Memuliakan bulan Sya'ban atau beramal di bulan Sya'ban dengan cara banyak berpuasa. Sunnah Nabi tidak? Ya kan beda-beda. Mampunya mungkin orang Senin dan Kamis. Yang lain lagi mampunya puasa Daud. Yang lain lagi mampunya cuman pertengahan bulan 13, 14, 15. Ya berarti ini yang dilakukan sebatas kemampuan yang dia miliki.
Tapi kalau itu larangan dari Nabi, ingat ibu, kalau itu sifatnya larangan, yang namanya larangan pasti manusia bisa meninggalkan. Jangan ada kata-kata sebatas kemampuan ya Ustaz. Meninggalkan larangan itu jangan sebatas kemampuan. Yang meninggalkan larangan itu pasti mampu. Pasti mampu. Ibu-ibu di depan ada makanan, ada racun. Kata orang, jangan dimakan itu, makananmu ada racun tikusnya. Kira-kira akan berkata begini enggak ibu? Sebatas yang saya mampu ya, lalu dia makan. Enggak mungkin, pasti dia akan dia buang karena itu racun. Sahih? Jadi kalau dilarang sama Nabi ya bisa. Nabi melarang perempuan safar tanpa, ya berarti bisa. Enggak mungkin Nabi melarang sesuatu yang manusia enggak bisa mengerjakannya. Tapi kalau perintah Nabi sudah ingatkan, kerjakan sebatas yang kamu mampu. Mampunya sholat malam 11 rakaat. Tiap rakaat baca 1 lembar. Kerjakan. Nabi membaca dalam sholat malamnya Al-Baqarah tambah surah Ali Imran ditambah surah An-Nisa dalam 1 rentang waktu sholat. Dari tengah malam sampai pagi Nabi baca, sampai menjelang subuh. Nabi kuat. Kalau kita mampu lakukan. Kalau nggak mampu, ya cukup 3 rakaat witir. Kalau khawatir ketemu waktu subuh, cukup 1 rakaat. Sebatas kemampuan, Masya Allah. Allah memerintahkan kita berpuasa. Kalau mampu puasa Ramadan ditambah dengan puasa Syawal, lakukan puasa Syawalnya. Tambah lagi puasa tiap pertengahan bulan, lakukan puasa Ayyamul Bidnya. Sanggup puasa Senin dan Kamisnya, itu keutamaan. Anda berpuasa Daud, itu puasa yang paling baik. Ternyata sanggupnya Ramadan saja, ya sudah, karena Ramadan itu yang wajib. Fahim Dun? Ada, ini perintah. Tapi kalau larangan Allah melarang manusia berbuat zina. Orang mampu meninggalkan perbuatan zina, dia mampu, maka dia tinggalkan zina. Allah melarang orang minum khamr, orang itu mampu, maka dia tinggalkan khamr. Enggak boleh Ustaz, kita ini kan kalau meninggalkan sesuatu pelan-pelan. Tadinya 2 botol, sekarang 2 sloki Ustaz. Sama-sama haram, enggak boleh. Tinggalkan. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang jatuh dalam perbuatan haram kemudian dia beralasan dengan berkata tinggalkannya pelan-pelan Ustaz. Enggak bisa. Kalau itu perkara yang haram cepat tinggalkan. Apa di antara hikmahnya Ibu? Kalau kita ingin berbuat kebaikan, kerjakan sebatas kemampuan kita. Kita ingin yang paling baik, belum sampai kepada kebaikan itu, kita meninggal dunia. Kita dapat pahala niat berbuat kebaikan yang paling banyak. Tapi kalau kita berbuat kejahatan Ibu, ninggalkannya pelan-pelan. Tadinya 10 kejahatan jadi tinggal 2 kejahatan, lalu mati. Tetap membawa dosa 2 kejahatan tadi. Fahim Tun? Nah, maka sebab itu tinggalkan ini. Jadi tambahan hadis ini disampaikan oleh beliau untuk mengingatkan bahwa sifat orang yang beriman itu bertanya tentang ilmu, tapi bukan banyak bertanya untuk menghindari mengamalkan ilmu. Sahabat senang bertanya kepada Nabi, tetapi mereka itu tidak menanyakan kecuali yang mereka amalkan. Makanya ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku tentang suatu amal. Kalau seandainya aku berpegang teguh dengan amal itu, aku akan masuk surga. Nabi jawab, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian istiqomahlah. Kemudian diamalkan sama sahabat tadi. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Maka Nabi mengatakan la ilaha illallah. Setelah itu apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan birrul walidain. Salat tepat pada waktunya. Setelah itu apa ya Rasulullah? Birrul walidain. Setelah itu apa ya Rasulullah? Jihad fisabilillah. Diamalkan sama mereka. Jadi fungsi kita menanyakan ilmu untuk diamalkan. Sebab kalau tidak, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah ancam dengan kemurkaan akibat mengetahui, mengatakan tapi tidak mengamalkan isinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita luaskan bab ini di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan mungkin ibu-ibu? Bismillah, Ustaz, bolehkah seorang istri meminta cerai dari suaminya yang selalu menyakiti batin istri? Karena ini istrinya selalu mengalah dan sabar, tapi lama-kelamaan tidak kuat juga Ustaz, mohon nasihatnya. Umat yang perlu diingat, hidup memiliki suami itu jauh lebih baik dibandingkan hidup dari mantan suami. Ingat baik-baik ini.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan keutamaan menikah. Sampai Nabi mengatakan fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu lebih menundukkan pandangan mata. Dan kata Nabi, dan lebih menjaga kehormatan jiwanya, menjaga farjinya. Kan ini fitnah besar, fitnah besar. Maka bila seorang wanita telah dinikahi oleh seorang laki-laki, tugas wanita ini dia memenuhi hak Rabbnya, kemudian sabar dengan suaminya. Nabi mengatakan idza salatil mar'atu khamsaha, bila wanita telah salat 5 waktu, wa shamat sahraha, ia puasa di bulan Ramadan, wa ta'at ba'laha, ia sabar mentaati suaminya. Mungkin suaminya akhlaknya jelek tapi dia masih salat. Mungkin suaminya suka membohongi dia tapi dia masih berpuasa di bulan Ramadan. Hal-hal yang diwajibkan oleh syariat dia kerjakan, tapi dia masih punya akhlak yang buruk. Sabar dengan laki seperti ini, kata Nabi, qila laha yaumal qiyamati, di hari kiamat akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min abwabi syi'ti, masuklah kamu ke surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Jadi sabar. Kalau cuma masalah disakiti hati, adukan hati ibu-ibu kepada si pemilik hati. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah memperbaiki suaminya. Tapi kalau pertanyaannya adalah, Ustaz, dia merusak agama saya, dia memukul saya, mendolimi saya, dikhawatirkan dia akan membuat cacat tubuh saya, bahkan membuat agama saya menjadi hilang darinya. Ya, kalau ini maka boleh, kan itu alasannya syar'i. Jadi kalau cuma karena sebab suami suka membohongi, Ustaz, gajinya 5 juta, katanya cuma 2 juta. Sakit hati saya, Ustaz. Iya, karena ibu juga nyari-nyari tahu gaji. Harusnya nggak perlu cari-cari tahu gaji. Yang penting dikasih nafkah, selesai. Sahih atau khata? Khata? La haula wala quwata illa billah. Nah, wanita itu begitu udah diberi nafkah sudah cukup. Loh, Ustaz, masa 5 juta dikasihkan cuma 2 juta? Ya kan haknya suami. Yang penting si istri telah diberikan kepadanya hak. Allah telah memerintahkan suami menafkahi dia, selesai. Dia sudah beragama dengan cara yang baik, selesai. Barangkali yang 3 juta mau disedekahkan kepada orang tuanya, kepada anggota keluarganya, atau ke ma'had, ke masjid-masjid. Dia ingin membuka pintu surga yang luas. Ada. Jadi saya menasihatkan, jangan sabar kalau cuma kan sebab disakiti itu. Enggak, Ustaz, disakitinya karena suami saya suka berkholwat dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya dinasehati. Siapa yang dinasehati, Ustaz? Ya suaminya dan teman kholwatnya, dikasih nasihat. Bawakan dalil Quran dan sunnah. Kalau enggak mempan, Ustaz, ya bawakan cambuk buat yang diajak kholwat. Fahimtum? Ada, wallahu alam bisawab. Bismillah, Ustaz. Rasul Muhammad Nabi Muhammad melakukan puasa sejak bulan Sya'ban baru sampai Ramadan. Betul kan, Ustaz? Puasanya Nabi, Aisyah mengatakan, aku tidak pernah menjumpai Nabi puasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan aku tidak pernah mendapati Nabi berpuasa memperbanyak di 1 bulan kecuali Sya'ban. Berarti Nabi puasanya bukan 1 bulan Sya'ban penuh, tapi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kalau 1 bulan penuh cuma dilakukan di bulan Ramadan. Jadi benar ini ibu memperbanyak puasa. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Niat puasa Daud misalnya, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustaz, suami bekerja di tempat yang jauh, datang 2 atau 3 bulan kemudian. Ketika ia pulang ditemui istrinya sedang puasa Ramadan. Lalu diajaknya istrinya safar agar bisa berhubungan badan. Ini dilakukannya mungkin bila pas bertemu bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan ini berdosa? Kalau hubungan intim atau jima yang terjadi di bulan Ramadan bukan dalam kondisi puasa atau karena udzur syar'i, maka enggak terkena dalil. Seperti orang yang safar, Allah telah menyebutkan, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra." Man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Orang yang dalam kondisi safar atau sakit, maka dia boleh mengganti puasanya di bulan yang lain. Jadi kalau musafir, dia tidak terkena hukum-hukum ini, Ibu.
Sebagaimana orang safar itu boleh enggak puasa, berarti dia boleh makan, boleh minum. Demikian pula dia tidak dilarang berjima di siang hari di bulan Ramadan. Cuma ini nasihat kepada para suami, ya yang sabar. Karena Ramadan itu kan dalam 1 tahun cuma sekali, bukan 2 kali. Ya kalau ketemu Ramadan tahun depan, ya yang sabar, nunggu sampai berbuka. Fahim tun? Ada. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah ini termasuk diharamkan jika kita membeli perhiasan emas dengan cara dicicil tetapi barang belum kita terima? Ya haram, nggak boleh. Emas tidak boleh diperjualbelikan dengan cara apa? Cicilan. Adzabu bidzabi wal fiddatu bil fiddati yaddan biyaddin. Emas yang dibayar emas dengan emas, perak dengan perak, itu dengan cara apa? Yang kontan, tidak dibeli dengan cara apa? Cicilan. Ini nggak boleh, Ibu. Nggak boleh mencicil apa? Membeli emas. Beli emas misalnya harganya 2 juta, dicicil 100.000 tiap bulan. Nggak boleh, karena emas ini harganya bisa naik turun. Sahih? Maka dengan demikian kalau membeli emas itu ya harus kontan, nggak boleh dengan cara cicilan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau begini bagaimana? Mungkin pertanyaan Ibu tadi itu, Ustaz kami bayar dulu sampai 2 juta baru diterima apa? Emasnya. Paham begitu maksudnya? Jadi berarti belum akad. Akadnya jangan jual beli dulu. Akadnya nitip uang. Saya nitip uang dulu sampai dengan uangnya sudah penuh 10 juta, baru emas itu saya kuasai. Boleh, tapi dengan catatan. Apa catatan? Tidak boleh mengikat. Tidak boleh mengikatnya begini. Kalau tidak ada orang lain yang menawar, maka nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ini penjual, Anda nitip uang, saya titip ya sampai 10 juta. Kalau 10 juta, kalau emasnya itu masih ada saya beli. Ya kalau sudah nggak ada ya berarti Ibu beli yang lainnya. Paham maksudnya? Ya kalau mengikat, ini tolong saya kasih uang panjar, jangan dijual ke orang lain. Saya kumpulkan uang sekian, sudah ada baru saya bayar 1 juta tiap bulan. Setelah 1 tahun 12 juta baru kemudian dibayar. Ini nggak boleh. Ini namanya membeli dengan cara apa? Tidak dengan kontan, tidak dengan cara yad dan biyadin, itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Anda ada kerjasama dengan sebuah toko emas di mana Anda menyerahkan sejumlah logam mulia dan logam mulia itu diputar untuk dijual kembali, dan setiap keuntungan dari logam mulia itu dibagi keuntungannya berdua, di mana setiap bulan Anda mendapatkan yang nilai nominalnya berbeda. Apakah bagi hasil itu termasuk riba, Ustaz? Enggak, ini tidak termasuk riba. Jadi kalau misalnya Ibu menitip emas, karena harga emas, keuntungan memang berbeda-beda, bukan hanya emas. Kalau Ibu misalnya nanam modal kepada orang, berarti kan ini sifatnya mudharabah toh. Ibu pemilik hartanya, orang lain yang menjualkannya. Paham? Ada ketentuan. Kalau ini nanti terjual, keuntungannya dibagi sekian persen dan sekian persen, begitu. Emasnya ada milik Ibu, anggaplah nilai emasnya itu 20 juta. Nanti kalau dijual menjadi 25 juta misalnya. Ternyata dari keuntungannya itu 5 juta. Dijual, sudah terjual, sudah dijualkan oleh si penjual, baru diberitahu kepada Ibu, sudah terjual Bu 25 juta. Keuntungan 5 jutanya dibagi 2 sesuai dengan perjanjian. Si penjual 20%, pemilik modal 80%, atau sesuai dengan perjanjian yang ada. Itu boleh Ibu, nggak apa-apa. Tapi yang 20 jutanya udah dia kembalikan kepada Ibu. Faham? Ini tidak dilarang yang seperti ini, diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustaz, saudara perempuan Anda berencana menikah dengan lelaki non-muslim. Orang tua Anda sudah menasihati dan meminta agar laki-laki tersebut pindah ke agama Islam, tetapi laki tersebut tidak mau. Saudara anak pun beralasan untuk menghargai perbedaan dan tetap untuk menikah. Wajib diterangkan, tidak boleh menghargai perbedaan dalam masalah akidah pindah agama, nggak boleh. Karena permasalahannya dia yang menciptakan Allah Ta'ala, dan Allah memerintahkan dia untuk beragama dengan agama yang telah Allah fitrahkan dalam dirinya. Beritahu saudara perempuannya, tidak boleh berpindah agama, atau nggak boleh sama-sama agamanya tetap masing-masing. Aku tetap Islam kok, nggak akan pindah. Kemudian yang dia biarkan saja beragama selain Islam. Tapi kami menikah, itu hukumnya zina. Karena akad nikah dalam syariat Islam tidak sah kalau laki-lakinya tidak beragama Islam. Memang tidak sah. Hukum pernikahannya itu zina. Di hadapan Allah yang jadi permasalahannya. Kalau dia di dunia mungkin dia tidak terkena hukum, karena di negeri ini tidak ada hukumnya bagi orang seperti itu. Tapi di hadapan Allah dia akan menyesal kelak. Yang kedua, diingatkan, tanya kepada dia,
dalam keyakinan kamu, apakah agama selain Islam itu benar ataukah tidak? Katakan kepadanya. Kalau dia mengatakan, ya yang benar Islam. Lalu katakan, kalau suatu saat engkau punya anak, kamu kepinginnya anak itu ikut siapa? Dia mengatakan, ikut aku. Apa kamu bisa menjamin anakmu bersama kamu? Padahal bapaknya jauh lebih kuat untuk diikuti oleh anak-anaknya. Kalau seandainya itu yang kamu lakukan, berarti engkau telah mempersiapkan telur-telur yang siap direbus dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Fahimtun? Nah. Bagaimana mensikapi suami yang kufur? Apa yang terbaik yang bisa Anda lakukan? Mensikapi suami yang Kufur. suaminya murtad maksudnya. Kufur itu maksudnya kufur itu kafir. Futur apa kufur? Huruf fa atau huruf kaf? Futur ya. Maksudnya turun imannya. Begini. Bagaimana bersikap kepada suami yang futur? Yang dimaksud futur adalah dia melemah keimanannya. Tadinya semangat ngaji, kemudian nggak ngaji lagi. Tadinya rajin baca Quran, kemudian baca Qurannya seminggu sekali aja. Tadinya semangat untuk mengajak dan sebagainya. Ini namanya futur. Sikap yang pertama adalah jadilah engkau sebagai teman yang baik baginya. Apa itu fungsinya? Menasihati dia. Karena Nabi mengatakan inna awwanum bikum. Dia itu adalah teman bagimu. Jadilah ukhti seperti yang Allah katakan, nisaukum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian bagimu, kamu pakaian baginya. Walaupun ini memiliki tafsir yang lain, tapi ini maknanya juga engkau menjadi sesuatu yang bisa melindungi dia. Temani dia, beri semangat dia, kasih nasihat karena nabimu mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Lillahi karena Allah, wali rasul, wali kitabi untuk kitabnya, wali rasulihi untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa amatim dan untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Jadi nasihati suamimu. Jangan engkau ikut futur juga. Beri semangat dia, sanjung dia, puji dia, beritahu dia keindahan ketika dia berada di dalam jalannya Allah tabaraka wa taala, gambarkan surga, ingatkan tentang neraka, dan yang paling penting minta tolong kepada teman-temannya untuk membujuk dia kembali kepada jalan kebenaran. Kemudian datang kepada orang tuanya agar mendoakan dia menjadi anak yang kembali istiqomah dalam agama. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan suamimu dalam keadaan dia futur, tapi temani dia, minta agar dia kembali kepada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana kalau suami itu kufur, tegakkan nasihat dengan tegas. Kalau kufur artinya keluar dari Islam, suaminya murtad Ustaz, keluar dari agama Islam, nasihati dia untuk kembali kepada Islam. Minta kepada orang-orang berilmu untuk menasihati dia. Kalau tidak mau juga, tidak ada jalan lain bagi ukhti kecuali harus berpisah dari suami yang murtad dari agamanya. Karena hubungan intim atau jima atau apa yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan yang suaminya murtad itu tidak sah lagi. Hukum pernikahannya faskhun namanya. Bukan terceraikan, tapi faskhun, dia terpisahkan. Fahimtun? Itu kalau kufur. Wallahu a'lam bishawab. Apakah menabung emas pada lembaga tertentu termasuk haram? Misal kita menabung berupa uang di nilai dengan emas. Nabungnya uang nanti nilainya pakai? Enggak boleh. Ini sama dengan membeli emas dengan cara dicicil, enggak boleh. Enggak dibenarkan yang seperti itu. Jadi kalau mau menabung emas boleh. Anda punya emas batangan, tabung di sebuah lembaga tertentu, Anda membayar ongkos biaya penitipannya di sana, enggak ada masalah. Tapi kalau kemudian Anda tabung 3 batang emas, 2 tahun kemudian emasnya ibu berubah jadi 4 batang, ya riba namanya. Fahimtum? Menjadi riba. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana jika orang tua berwasiat bahwa hartanya nanti hartanya nanti buat tahlilan atau haulan tiap tahun ketika dia sudah meninggal? Tidak boleh ditaati kalau dia sudah wafat. Karena Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk pada perkara yang mengandung unsur apa? Maksiat kepada Allah Ta'ala. Lalu gimana Ustaz? Sedekahkan.
Sedekahkan ke masjid, sedekahkan ke pesantren-pesantren, berikan orang miskin, orang fakir, anak-anak yatim. Ini akan menjadi pahala sedekah jariyah buat dia. Fahim tun? Wallahu alam bisawab. Bismillah Ustaz, mohon nasihatnya. Besok itu anak menggunakan hak suara anak atau tidak? Suami tidak, anak masih bingung karena Jangan bingung, lakukan apa yang ukhti bisa lakukan. Mana yang ukhti yakini istiqarah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini bab khilaf para ulama. Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Maka di antara nasihat ulama ya Syekh Ali Hasan hafizahullah taala menyebutkan, beliau menyebutkan demikian, kalau toh seandainya Anda memilih, maka bukan untuk membanggakan apa yang Anda pilih, tetapi karena sebab tidak ada jalan lain kecuali itu yang Anda lakukan. Kalau toh Anda tidak memilih, jadi maknanya kurang lebihnya demikian. Kalau toh Anda tidak memilih, maka jangan Anda membuat kerusuhan terhadap mereka yang sedang memilih, karena perpecahan setelah itu harganya terlalu mahal untuk dibayar. Faham? Jangan sampai ini suami istri, suaminya nggak milih, istrinya milih, kemudian beda pendapat, pecah gara-gara milih dan nggak milih, rumah tangga jadi korban, naudzubillah. Maka kalau istri Anda memilih sudah dimaklumi, suami Anda tidak memilih sudah dimaklumi. Jangan saling menyesatkan. Fahim? Jangan sampai suami berkata anti sudah sesat. Istrinya mengatakan enggak, abi yang sudah dolun mudil. Enggak boleh. Tapi hendaknya tasammuh dalam masalah ini, dan mana yang ukhti lihat ada hujah yang kuat baginya maka lakukan, dan istiqarah, minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Khalas sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.